Selamat datang kembali di channel ini. Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Terima kasih untuk dukungan kalian yang sangat luar biasa sekali. Berbagai komentar dari kalian sudah Mimin baca, dan itu membuat Mimin sangat bersemangat sekali dalam memproduksi kontennya. Dan jangan lupa like videonya jika kalian suka. Banjiri juga komentar dengan koreksi kalian. Mari kita lanjutkan kembali alur cerita manhwanya setelah tayangan berikut ini. Di cerita sebelumnya, salah satu guru merasa kurang yakin dengan spirit zone milik Shiron. Menurutnya, Shiron menambahkan angka saat sebelum mengatakannya. Lalu, salah satu guru wanita mengatakan kalau tidak ada alasan bagi murid untuk berbohong. Menurutnya, jika anak itu masuk ke kelas high ranking, akan sulit baginya untuk mengimbangi pelajarannya, dan anak itu pasti akan kesulitan untuk lulus. Dirinya mengatakan kalau tidak ada alasan untuk anak itu berbohong, karena dia kesini untuk belajar, bukan untuk pamer. Selain itu, mungkin para guru di tempat itu lupa kalau angka 5 ditampilkan sebagai kode error, dan dirinya mengatakan kalau tak mungkin bagi seorang murid untuk mencari perhatian dengan hal tersebut. Lalu, kepala sekolah bertanya tentang tempat yang bagus untuk Shiron. Kemudian guru wanita yang bernama Shina, dia berkata kalau kelas 6 mempelajari tentang perkembangan spirit zone dan teorinya, dan di kelas 5 baru akan memulai mempelajari magic yang sesungguhnya. Shina Oliver adalah guru di Akademi Alpes yang memiliki grade 6 resmi. Shina mengatakan kalau dirinya merekomendasikan Shiron untuk berada di kelas 5. Lalu seorang guru yang bernama Ted berkata kalau dirinya tak menyetujui hal itu, karena menurutnya kalau Shiron belum bisa menggunakan magic sama sekali. Dirinya juga merasa kalau Shiron akan membuat masalah karena kesombongannya jika ditempatkan di kelas yang lebih tinggi. Dan dia menyarankan untuk mengajari Shiron tentang dasar-dasar magic terlebih dahulu. Ted adalah seorang guru di Akademi Alpes yang memiliki grade 6 resmi. Merespon perkataan Ted, sebelumnya Shina berkata kalau itu adalah hal yang tepat. Namun menurutnya, tak semua murid sama sepertinya. Karena kesal, guru Ted pun berkata, "Kau sengaja ingin menempatkannya di kelas 5 kan? Karena kau yang bertanggung jawab di kelas itu kan? Apakah itu masalah? Hanya aku ingin mengajari murid yang bertalenta," ucap guru Shina dengan wajah kesalnya. Kemudian, salah satu guru berkata kalau perkataan guru Ted ada benarnya, karena walaupun Shiron sangat berbakat, namun Shiron masihlah anak muda. Lalu dirinya menyarankan untuk mengajari selangkah demi selangkah dimulai dari kelas 10. Namun dirinya juga menambahkan kalau Shiron mungkin akan kehilangan motivasinya jika ditempatkan di kelas yang paling bawah, karena semua murid di kelas dasar masihlah anak-anak. Dirinya pun menyimpulkan kalau lebih baik menunda lokasi kelasnya dan tetap mengawasinya. Kemudian salah satu guru menyarankan untuk memasukkan Shiron ke dalam kelas 7. Menurutnya, kelas 7 adalah kelas high rank yang juga mempelajari dasar-dasar spirit zone. Mendengar hal itu, kepala sekolah berkata kalau perkataan guru itu memang benar adanya. Lalu kepala sekolah pun berkata Shiron akan ditempatkan di kelas 7. Akademi Magic memiliki sistem dengan 10 kelas. Penempatan kelas tergantung dengan hasil nilai dari tesnya, dan para murid akan ditempatkan di 10 kelas yang berbeda. Namun kelas dikategorikan menjadi 3 kelompok. Kelas 10 sampai 8 adalah kelas yang paling dasar atau pemula. Di kelas itu murid-murid akan dididik untuk mempelajari dan mengembangkan spirit zone-nya. Kelas 7 sampai 4 adalah kelas menengah. Di kelas ini, para murid akan dididik untuk belajar pengetahuan yang tepat untuk menggunakan magic dengan spirit zone-nya. Dan yang terakhir adalah kelas 3 sampai kelas 1 yang biasa disebut sebagai kelas graduation level. Di kelas tersebut, para murid akan dididik dengan sangat keras dan dipersiapkan untuk menjadi seorang mage profesional. Kemudian,
Scene berpindah ke suatu halaman di Akademi Magic Alpes. Terlihat Chiron sedang berjalan menuju kelas barunya. Para murid pun membicarakan tentang masuknya Chiron yang didaftarkan ke kelas 7 setelah mendaftar di akademi tersebut. Menurut para murid wanita di kelas itu, kalau Chiron terlihat sedikit lebih tua daripada mereka. Namun, walaupun begitu, menurut mereka kalau Chiron memiliki wajah yang sangat tampan. Kemudian Chiron mulai memperkenalkan dirinya. Kelas pun terlihat tetap berisik seperti biasanya. Lalu dalam benaknya Chiron merasa senang karena pada akhirnya dirinya bisa bersekolah di Akademi Magic Alpes. Akademi Alpes memiliki luas sekitar 75 meter lahan di pegunungan tersebut. Akademi itu memiliki lebih dari 33 bangunan dan 40 pusat latihan yang termasuk dengan asrama muridnya. Meskipun para murid dilarang keluar akademi kecuali pada akhir pekan, namun itu tak menjadi masalah karena fasilitas di tempat itu sangat memadai. Kelas berakhir setiap jam 5 sore. Setelah itu, para murid memiliki waktu yang bebas. Namun, kebanyakan murid memilih untuk pergi ke perpustakaan sekolah untuk mengisi waktu luang mereka atau membuat suatu perkumpulan yang bisa melakukan penelitian untuk memenuhi hasrat mereka dalam belajar. Itu semua seperti mesin pendorong demi sekolah yang lebih berkelas. Saat itu Chiron berpikir kalau kelasnya cukup sulit, materinya pun cukup banyak, dan semuanya berisi tentang pengetahuan tingkat tinggi. Menurutnya, kalau hal itu sangatlah wajar karena seorang bangsawan saja merasa cukup kesulitan walaupun sudah mempelajarinya dari kecil. Inti dari pengetahuan yang sudah tertanam di kepala Chiron mulai bertambah sedikit demi sedikit. Lalu gurunya mengatakan bahwa kelas pagi hari itu sudah selesai. Dalam benaknya, Chiron bertanya-tanya di mana lokasi kelas siangnya. Kelas siang adalah kelas di mana para siswa akan melatih Spirit Zone. Namun dirinya tak mengetahui di mana lokasi kelas tersebut. Lalu Chiron berpikir untuk bertanya kepada seorang wanita yang seumuran dengannya. Setelah itu, Chiron bertanya kepada wanita itu tentang lokasi kelas siang. Wanita itu pun menjawab kalau kelas siang diadakan di kelas gabungan. Chiron yang belum mengerti pun bertanya maksud wanita itu tentang kelas gabungan tersebut. Wanita itu menjelaskan kalau semua kelas menengah berlatih bersama-sama selama 2 kali dalam seminggu. Dan kebetulan hari itu adalah jadwal di masa orientasi. Dalam benaknya, Chiron berkata, kelas kombinasi? Jangan-jangan? Kemudian scene berpindah ke kelas gabungan siswa menengah. Terlihat semua murid menyapa Ami Karmis dan banyak yang memintanya untuk duduk di sebelah mereka. Chiron yang melihatnya dari kejauhan merasa kalau Ami sangatlah populer di akademi tersebut. Dirinya berharap takkan pernah bertemu lagi dengan Ami di akademi itu. Namun sialnya ada latihan gabungan, yang itu berarti kalau Chiron akan bertemu Ami Karmis 2 kali dalam seminggu. Menurutnya, kalau Ami akan cepat naik ke kelas selanjutnya karena Ami ada di peringkat 1 menengah. Chiron merasa kalau para senior dan junior di akademi itu berbicara secara teratur dan dirinya bertanya-tanya apakah dirinya mampu berbaur dengan para murid di akademi tersebut. Tak lama setelah itu, guru spesialis Spirit Zone kelas menengah yang bernama Etela Romi mulai memperkenalkan dirinya. Etela Romi adalah mage dengan grade 6 resmi. Lalu dirinya mengatakan kalau dia kembali ditunjuk untuk menjadi guru spesialis Spirit Zone di kelas menengah. Kemudian Etela mengatakan kalau hanya ada beberapa murid yang naik ke kelas selanjutnya. Namun, menurutnya masih banyak wajah-wajah yang familiar baginya. Etela juga mengatakan kalau ada wajah baru yang bergabung di kelas menengah pada hari itu. Para murid pun bertanya-tanya tentang siapa murid yang baru bergabung tersebut. Saat itu Chiron terlihat sangat panik. Dan dalam benaknya, Chiron mengatakan kalau hal itu sangat berbahaya baginya. Tak lama kemudian, Etela meminta Chiron untuk memperkenalkan dirinya di hadapan semua murid. Setelah mendengarnya, Chiron merasa sangat terkejut dengan permintaan gurunya. Ami Karmis pun terlihat cukup bosan dengan suasana kelas tersebut. Lalu, Chiron pun mulai memperkenalkan dirinya di hadapan semua murid. Kemudian, semua murid pun menyambut Chiron dengan bertepuk tangan. Melihat hal itu, membuat Chiron sangat panik dengan situasinya saat itu. Lalu, teman Ami pun berkata, "Ami, bukankah cowok itu yang kamu lihat kemarin?"
Sepertinya namanya adalah Chiron ya. Dalam benaknya Ami merasa kalau dirinya baru pertama kali mendengar nama Chiron. Namun dia merasa kalau dirinya pernah melihat wajah Chiron sebelumnya. Saat itu Ami merasa kalau dirinya merasa yakin sudah mengingat banyak wajah di mata merah. Kemudian ada seorang junior mengatakan kalau semua guru sangat berfokus kepada Chiron saat itu. Dari apa yang dirinya dengar, kalau para guru mengatakan kalau statistik milik Chiron sangatlah luar biasa saat tes masuk. Teman Ami pun berkata kalau dirinya jadi semakin menyukai Chiron setelah mendengarnya, dan dirinya penasaran dari keluarga mana Chiron berasal. Kemudian setelah itu terlihat raut wajah panik dari Ami saat mendengar percakapan teman dan juniornya. Lalu dirinya pun teringat dengan bocah yang mengalahkan sekelompok berandalan saat dirinya masih bermain dengan para berandalan tersebut. Dirinya pun mengingat wajah Chiron yang menangis saat telah dipukuli dan dihina oleh para berandalan itu. Setelah menyadari kalau Chiron adalah anak yang waktu itu tak sengaja dirinya temui di kota, Ami pun berkata, waduh, keluarga Karmis terkenal dengan garis keturunan mereka yang dipenuhi orang-orang jenius. Retais adalah kemampuan unik yang diturunkan secara turun-temurun di keluarga Karmis. Mata itu memberi mereka kemampuan untuk mengingat momen yang mereka lalui dengan sempurna. Karena hal tersebut, konsep belajar tidak begitu berguna bagi mereka. Ami Karmis adalah putri tertua dari keluarga Karmis yang diakui sebagai orang yang memiliki talenta terbaik di keluarga Karmis. Ami telah mewarisi kejeniusan keluarga Karmis sepenuhnya. Kemudian suatu hari Ami merasa bosan dengan kegiatan sehari-harinya. Ami merasa kalau dirinya tak merasakan bantuan apapun dari keluarganya, karena menurutnya semua hal yang dia lakukan sendiri tanpa bantuan siapapun. Ami berpikir kalau saat itu dirinya bebas melakukan apapun yang dirinya sukai tanpa harus mematuhi aturan para bangsawan termasuk keluarganya sendiri. Dan itulah yang membuat dirinya memiliki perilaku menyimpang dan bergaul dengan para berandalan di jalan. Namun ada suatu insiden yang membuatnya kembali ke rumahnya dan meninggalkan perilaku menyimpang tersebut. Insiden itu adalah saat pertemuan tak terduga dengan seorang bocah jelata di gang tersembunyi, yaitu saat dirinya pertama kali melihat Chiron. Intinya Chiron lah yang mengubah kebiasaan hidupnya. Kemudian saat melihat keanehan perilaku Ami, temannya berkata apakah dirinya memiliki masalah dengan Chiron sebelumnya. Dengan wajah panik, Ami pun berkata kalau rambut Chiron mengingatkannya pada seekor bebek. Dalam benaknya, Ami sudah menduga sebelumnya kalau ingatan yang disimpan di rai tasenya tidak mungkin salah. Ami awalnya mengira kalau Chiron adalah seorang bangsawan, namun dirinya tak menyangka kalau Chiron adalah bocah kumuh yang dirinya tak sengaja temui beberapa tahun yang lalu. Dirinya pun bertanya-tanya tentang cara Chiron masuk ke Akademi Sir Alpes. Baginya, masalahnya kelam sangatlah memalukan dan dirinya merasa ingin mati saat mengingatnya. Ami merasa kalau dirinya sudah membersihkan masalahnya dengan teliti. Dirinya merasa kalau Chiron seharusnya tak mengingat hari yang kelam itu. Lalu dirinya membayangkan jika Chiron membeberkan kisah masa lalunya yang kelam kepada murid akademi lain. Dan Ami juga sangat takut jika kesalahpahaman soal dirinya yang meminta para berandalan itu untuk membuka pakaian itu jangan sampai terkuak. Padahal sebenarnya Ami tak bermaksud serius soal hal itu, tetapi para berandalan itu menganggapnya serius dan mereka memaksa Chiron untuk membuka bajunya sambil merobek bukunya. Dalam benaknya Ami mengatakan kalau dirinya tak ingin menerima kesalahpahaman itu dan mencoba untuk mencegahnya. Akan tetapi di sisi lain, Chiron tiba-tiba merasakan hawa nafsu membunuh di sekitarnya. Kemudian, seorang guru spesialis Spirit Zone kelas menengah yang bernama Etela Romi menanyakan kepada muridnya tentang arti dari Spirit Zone. Kemudian para muridnya menjawab kalau Spirit Zone adalah perwujudan dari kondisi mental seorang mage. Etela juga menjelaskan kalau bentuk pertama dari Spirit Zone adalah bentuk spear atau bola, karena itu adalah bentuk yang paling mudah dibuat daripada bentuk lainnya.
Meski pada kenyataannya ada kasus di mana bentuk itu kurang efektif. Lalu Ethela mengatakan kalau dirinya akan menunjukkan gambaran Spirit Zone miliknya secara langsung. Chiron yang melihat hal itu merasa sangat terkejut karena dirinya bisa melihat tampilan Spirit Zone orang lain. Saat itu, Spirit Zone yang digunakan Ethela berdiameter 10 meter. Ethela mengatakan kalau bentuk yang dirinya gunakan saat itu adalah bentuk spear. Dirinya juga mengatakan kalau bentuk itu jarang digunakan dalam pertempuran. Lalu, Ethela mencoba menggunakan contoh dengan membuat lingkaran target dan akan mencoba menghancurkannya. Spirit Zone-nya saat itu mempunyai radius 10 meter. Namun lingkaran targetnya berjarak 20 meter darinya. Ethela berkata kalau dirinya akan menggunakan sebuah magic bertipe api yang bernama Fireball untuk menghancurkan targetnya. Dalam benaknya, Chiron merasa senang karena pada akhirnya dirinya bisa melihat seseorang menggunakan magic. Ethela pun berkata kalau dirinya akan mengecilkan volume Fireball miliknya dan meminta para muridnya untuk melihat keakuratan serangan dari magicnya. Kemudian dia mulai menambahkan fireballnya ke arah targetnya. Namun fireball itu tak bisa mencapai targetnya dan para muridnya cukup terkejut saat mengetahui kalau fireballnya tidak mempan mencapai targetnya. Ethela menjelaskan kalau mayoritas magic tidak bisa meninggalkan Spirit Zone-nya, atau lebih tepatnya magic hanya bisa mempertahankan bentuknya dalam Spirit Zone. Namun, jika seseorang bisa memperluas Spirit Zone-nya, maka arah target seperti yang dirinya tunjukkan bisa menjangkau targetnya. Murid-murid dari kelas 7 pun terlihat sangat kagum dengan teknik yang ditunjukkan Ethela saat itu. Chiron pun dalam benaknya berkata kalau dirinya baru mengetahui kalau Spirit Zone bisa diubah bentuknya secara leluasa. Ethela berkata kalau metode itu masih memiliki satu kelemahan fatal. Menurutnya, jika mengubah bentuk Spirit Zone akan menyita fokus seorang mage di dalam pertempuran, dan di pertempuran yang sesungguhnya di mana satu detik pun mampu mengubah segalanya dengan mengganti bentuk Spirit Zone secara terus-menerus bukanlah tindakan yang efektif. Lalu Ethela menjelaskan kalau para mage biasanya menggunakan Spirit Zone dalam 4 pola yang berbeda. Yang satu ada yang namanya Defense Form. Pola ini berbentuk segi 8 yang berguna untuk menahan serangan lawan. Jika semakin banyak sisinya, maka akan semakin kuat juga pertahanannya. Yang kedua adalah Stack Form. Pola ini berbentuk seperti bintang, dan karena bentuknya, pola ini mampu menangkap lokasi target dengan mudah. Pola ini sangat cocok untuk digunakan melawan orang dalam jumlah banyak sekaligus. Dan yang ketiga adalah Target Form yang biasa digunakan untuk melawan musuh yang jaraknya cukup jauh. Meskipun begitu, formasi ini kurang bagus untuk melacak target yang berkecepatan tinggi karena jarak ujung dengan penggunanya cukup jauh, maka akan sulit berotasi. Saat itu, para murid merasa heran karena Ethela bisa merubah pola Spirit Zone-nya dengan mudah. Chiron pun berpikir kalau dengan metode seperti itu, seseorang bisa menggunakan Spirit Zone dengan radius 10 meter dalam pertempuran yang sesungguhnya. Dan yang terakhir adalah Defy Form. Menurut Ethela, pola ini cukup terkenal dengan tingkat kesulitannya karena murid kelas 5 pun cukup kesulitan dalam menggunakan pola ini, dan dirinya berkata akan mencoba memberikan contohnya. Saat itu salah satu murid-murid bertanya kalau dirinya bisa menggunakan formasi itu, apakah dia akan naik ke kelas berikutnya? Wanita itu yakin karena dirinya mendapat nilai sempurna di pelajaran Spirit Zone sebelumnya, dan menurutnya itu pasti akan mudah baginya. Tak lama setelah itu, para murid dan Chiron pun terkejut saat Chiron melihat apa yang dilakukan Ethela dengan Spirit Zone-nya. Ternyata mereka terkejut saat mengetahui kalau Spirit Zone milik Ethela mampu meninggalkan tubuhnya. Saat itu Chiron merasa heran dengan hal tersebut karena menurut pengetahuan yang dirinya dapatkan, kalau Spirit Zone adalah perwujudan dari kondisi mental seorang mage, dan dirinya pun bertanya-tanya apa memang memungkinkan jika memisahkan mental dengan tubuhnya. Chiron juga sangat penasaran dengan apa yang ada di pusat Spirit Zone tersebut. Kemudian Ethela menjelaskan kalau pola ini sangat sulit untuk dikembangkan. Maka dari itu, saking sulitnya, sampai-sampai ada pasukan mage khusus yang menangani formasi ini. Keuntungan pola Defy Form adalah Spirit Zone yang digunakan tidak memiliki batasan.
dalam pergerakannya. Itu karena si pengguna bukanlah pusat dari Spirit Zone-nya. Oleh karena itu, rafalan secara instan bukanlah hal yang mustahil dan jarak aktivitasnya tak terhingga. Chiron pun merasa heran karena gurunya bisa dengan mudah menggunakan pola tersebut selayaknya sedang bernafas. Menurut para murid, untuk memasuki Spirit Zone saja sudah cukup sulit. Mereka pun menyadari kalau mage grade 6 resmi itu memiliki perbedaan level yang cukup jauh dengan mereka. Chiron berpikir kalau wajah lembut Ethela menutupi fakta kehebatannya. Kemudian Ethela mengatakan kalau para muridnya pasti sangat kecewa jika melewatkan latihan di kelas pertamanya. Lalu Ethela berkata kalau ada orang yang mendapat peringkat pertama di tes pola target form. Semua murid pun bersorak. Setelah mendengarnya, Ethela pun memanggil Ami Karmis dari kelas 4 sebagai wakil para murid untuk mendemonstrasikan apa yang tadi dirinya jelaskan kepada para muridnya. Lalu teman Ami pun berkata kalau Ami sangatlah hebat karena mampu meraih posisi pertama di kelas 4. Dan temannya juga mengatakan kalau para cowok pasti akan jatuh cinta setelah bertemu dengan Ami. Terlihat wajah Ami menjadi pucat saat gurunya memintanya untuk mendemonstrasikan tentang Spirit Zone. Dalam benaknya, Ami berkata kalau saat itu dirinya tak ingin menjadi pusat perhatian. Seperti yang kita ketahui, target form adalah salah satu pola dari Spirit Zone. Keunggulan pola ini adalah jarak jangkauannya. Namun kelemahan pada pola ini adalah ketika berhadapan dengan target dalam jumlah yang banyak dan juga ketika berhadapan dengan target berkecepatan tinggi. Jika pola ini digunakan oleh seseorang yang memiliki fokus luar biasa, maka kelemahan pada pola ini akan menghilang. Terlihat Ami sedang mencontohkan pola ini dengan sangat baik. Para murid lain pun sangat kagum dengan Ami Karmis. Biasanya orang yang mengambil tes speed gun selalu melakukan rotasi dengan 4 pola. Namun Ami Karmis selalu menduduki peringkat pertama walaupun hanya menggunakan pola target form. Murid lain pun berandai-andai untuk menjadi mage seperti Ami Karmis. Dalam benaknya Chiron merasa walaupun dirinya seorang amatir, dia bisa melihat kalau teknik milik Ami sangatlah luar biasa. Menurutnya, Ami mampu menghabisi semua target dalam jangkauannya sambil memutar Spirit Zone-nya walaupun tubuhnya hanya diam di tempat. Ami benar-benar menyerang semua targetnya sekaligus. Meskipun begitu, Ami terlihat tenang dan santai saat melakukannya. Chiron merasa kalau dirinya bisa melihat keanggunan dalam pergerakan Ami. Kemudian murid pria di belakang Chiron berkata kalau saja dirinya memacari Ami, dirinya merasa kalau kehidupan sekolahnya pasti menjadi lebih baik. Murid wanita di sebelahnya juga berkata kepadanya untuk terus bermimpi karena Ami tidak tertarik dengan pria manapun tanpa peduli sehebat apapun status mereka. Setelah mendengar percakapan mereka, Chiron pun berpikir kalau dirinya akhirnya mengerti kenapa murid-murid pria terpikat dengan Ami Karmis. Selain statusnya seorang bangsawan kelas 1, Ami sama sekali tak mempunyai kelemahan. Menurutnya, Ami adalah seorang wanita yang sangat menakjubkan. Namun Chiron bertanya-tanya kenapa Ami sampai bergaul dengan para berandalan di kota waktu itu. Terlihat Ami berhasil menyelesaikan tes speed gun-nya setelah mencapai level 9 dengan waktu 20 detik. Saat berjalan menuju tempat duduknya, Ami menoleh ke arah Chiron dengan tatapan dingin. Chiron yang menyadari pun sangat terkejut dengan hal tersebut. Murid lain pun tak menyangka kalau Ami melirik ke arah Chiron yang dikenal sebagai murid baru. Dalam benaknya, Ami berkata, "Aduh sialan." Aku secara refleks menoleh ke arahnya. Tapi mau gimana lagi, dia sangat menyebalkan. Namun dengan ini, aku dapat mengkonfirmasikannya. Para murid lain pun bertanya-tanya, apakah Ami dan Chiron saling mengenal satu sama lain? Kemudian Ami dan Chiron sama-sama berpikir kalau mereka saling mengingat satu sama lain. Dalam benaknya, Ami berpikir kalau Chiron menyebarkan soal rumor masa lalunya, maka situasinya akan menjadi runyam. Namun, Ami berpikir kalau dirinya tak boleh gegabah karena dirinya adalah salah satu murid terbaik di sekolahnya. Dirinya juga berpikir kalau orang lain tak akan ada yang percaya dengan perkataan Chiron. Dan jika dirinya bergerak secara sembrono, maka dirinya akan menciptakan kesalahpahaman yang konyol. Temannya bertanya kepada Ami, apakah ada suatu masalah dengan Spirit Zone-nya? Karena dia sudah melihat wajah Ami yang memerah. Ami yang kesal pun berkata kalau dirinya baik-baik saja dengan hal itu. Setelah demonstrasi, para siswa diberikan waktu untuk berlatih yang dibagi berdasarkan tiap kelas masing-masing. Guru Ethela berkata
kalau murid kelas 7 akan memulai latihannya dengan defense form. Dirinya menjelaskan kalau seorang mage sudah menguasai defense form secara sempurna, itu akan menjadi produksi untuk penggunanya, karena seorang mage perlu menjaga fokus mereka di medan perang yang penuh kekacauan untuk bertahan hidup. Saat itu dalam benaknya Siron berpikir kalau dirinya harus membayangkan untuk memadatkan Spirit Zone miliknya. Teorinya adalah seorang mage harus memadatkan Spirit Zone terlebih dahulu, lalu meningkatkan strukturnya dengan membentuk sudut di Spirit Zone-nya. Gunanya adalah untuk memperkuat lapisannya. Tak lama setelah itu, Siron merasa kalau dirinya telah berhasil membayangkannya, namun dirinya merasa kalau hal itu belum sepenuhnya benar karena dia belum bisa menampilkan wujudnya. Dia berpikir akan lebih mudah jika dirinya bisa melihat Spirit Zone-nya jika dia berada di tempat yang dinamakan Image Zone. Kemudian Siron bertanya kepada gurunya kalau dirinya ingin mencoba menggunakan tempat tersebut. Mendengar hal itu, gurunya pun sangat terkejut karena itu adalah hari pertama Siron belajar di akademi itu. Gurunya mengatakan kalau tempatnya sedang digunakan oleh kakak kelasnya. Dalam benaknya, Siron berpikir kalau dalam mempelajari magic, seharusnya dia tak mempedulikan orang lain karena kesempatan untuk meningkatkan kemampuan tak datang dua kali. Tak lama kemudian, gurunya mengatakan kalau tempat Image Zone-nya sudah kosong dan mempersilahkan Siron untuk mencobanya. Para murid lain pun sangat kagum dengan Siron karena Siron berani mencoba di tempat Image Zone di hari pertamanya. Setelah melihatnya, teman Ami pun berkata, "Ami, coba lihat itu." Murid baru itu memasuki Image Zone. Mendengar hal itu, sontak membuat Ami sangat terkejut sampai-sampai dirinya memuntahkan minumannya. Kemudian Ami pun berkata, "Memangnya apa yang bisa dilakukan murid kelas 7? Ami, kenapa sikapmu aneh begini? Kamu sudah bersikap aneh sejak tadi." "Aku mulai takut," ucap temannya kepada Ami. Kemudian terlihat para murid berkumpul di dekat tempat Image Zone berada. Siron pun terlihat bersiap-siap di tengah Image Zone. Lalu Siron pun mulai berkata, "Akhirnya kita bisa bertemu, wahai Spirit Zone-ku." Setelah itu, mulai terlihat perwujudan Spirit Zone milik Siron. Para murid yang melihatnya merasa heran dengan ukuran Spirit Zone Siron yang terlihat sangat besar. Saat diameter Spirit Zone-nya semakin bertambah, Siron berpikir kalau sepertinya dirinya harus segera menghentikan pertumbuhannya. Setelah melalui layar pengukur yang ada di belakangnya, kalau Spirit Zone Siron berdiameter 20 meter, para murid di kelas 5 pun merasa heran dengan ukuran Spirit Zone milik Siron. Karena menurut mereka, kalau rata-rata Spirit Zone milik orang lain adalah 13 meter, dan mereka berasumsi kalau Siron sengaja memperbesar Spirit Zone miliknya. Namun, jika benar begitu, maka lapisan dari Spirit Zone-nya akan menjadi tipis seperti balon. Dalam benaknya, Siron merasa lega karena dirinya berhasil menghentikan pertumbuhan diameter Spirit Zone-nya. Karena kalau tidak, dirinya akan merasa seperti sedang memamerkan Spirit Zone-nya. Dan dia berkata kalau saat itu dirinya harus membentuk pola defense form. Tiba-tiba Siron dikejutkan dengan rusaknya lapisan Spirit Zone miliknya. Dirinya merasa bingung. Menurutnya, pada awalnya waktu latihan tidak ada masalah apapun. Sementara itu, Ami Karmis berkata kalau tidak mungkin bagi Siron bisa melakukannya di hari pertamanya. Dalam benaknya, Siron berpikir apakah penyebab kerusakan Spirit Zone miliknya karena ketakutannya atas visual dari Spirit Zone-nya. Namun dirinya membantah dan mengatakan kalau fokusnya tak akan goyah karena hal remeh seperti itu. Siron bertanya-tanya apakah ada suatu perbedaan saat berada di dalam ataupun di luar Image Zone. Dirinya berasumsi kalau hal itu pasti ada penyebabnya. Tak lama setelah itu, Siron menyadari kalau dirinya salah mengartikan penjelasan dari gurunya. Jika seorang mage merubah Spirit Zone-nya, maka fokusnya akan berkurang. Dan Siron menyadari jika dia mengecilkan Spirit Zone-nya, maka fokusnya pun ikut terkuras. Lalu Siron menyimpulkan bahwa kesimpulannya adalah karena dia mencoba mengecilkan diameter Spirit Zone miliknya dari diameter aslinya. Kemudian Siron pun berkata kalau Siron tak akan mengecilkan Spirit Zone miliknya dan membuat diameter asli Spirit Zone-nya. Para murid pun terlihat sangat terkejut dengan ukuran Spirit Zone milik Siron yang sangat masif dan terus membesar.
Ami yang melihatnya pun merasa sangat heran dengan ukuran Spirit Zone milik Chiron. Para murid pun tercengang dengan diameter Spirit Zone yang dikeluarkan oleh Chiron. Dan akhirnya, alat pengukur diameter Spirit Zone milik Chiron berhenti di angka 41 meter. Seluruh murid yang berada di ruangan itu tak henti-henti takjub dengan masifnya diameter Spirit Zone yang ada di depan mereka. Sambil mengangkat tangannya, Chiron merasa kalau dirinya perlu melipat secara bersamaan agar Spirit Zone miliknya tidak timpang ke salah satu sisi. Dan para murid lain pun berdiam saat Chiron mulai melihat Spirit Zone-nya. Wajah bingung dan takjub pun terlihat dari para murid itu saat melihat apa yang dilakukan Chiron saat itu. Terlihat Chiron berhasil merubah bentuk Spirit Zone-nya ke pola Divine Form. Semua murid pun bersorak dengan keberhasilan Chiron setelah membuat salah satu dari 4 pola Spirit Zone di hari pertamanya. Chiron merasa kalau dirinya seperti berada di dalam permata. Setelah melihat hal itu, gurunya berpikir walaupun itu adalah konvergentif yang sangat cocok dengan pola Divine Form, itu tak menghilangkan rasa kagumnya karena Chiron melakukannya di hari pertama sebagai murid Akademi Alpes. Dirinya juga mendengar kalau dia mengagetkan para guru lain saat ujian masuk kemarin. Kemudian teman Ami pun berkata, "Jadi, rumor yang mengatakan kalau Chiron mencuri perhatian guru itu benar. Bagaimana menurutmu, Ami?" Lalu dalam benaknya Ami pun berkata kalau dirinya tak mungkin lupa dengan hal itu karena Chiron adalah akar penghinaan yang dirinya tidak terima di masa lalu. Dan dia berasumsi kalau Chiron memiliki banyak sponsor karena Chiron bisa masuk ke Akademi Alpes. Dan Ami berpikir kalau sebentar lagi Chiron akan menggetarkan sistem kelas yang ada dan pengaruhnya akan lebih besar. Dengan wajah panik, Ami pun berkata, "Aku akan mengganti rencanaku dan aku harus mendekatinya secara diam-diam." Bagaimana menurut kalian tentang ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menyaksikan hingga akhir. Sampai jumpa di part selanjutnya dan tetap semangat.